Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Dwi Agustin, NPM 2111030025, kelas MPI 1A, mata kuliah Fikih, dosen pembantu Bapak Ahmad Saifullah, MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah, hakikat ibadah, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, prinsip-prinsip dalam ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu abidaya wudu, abadan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Seorang yang mempunyai sifat itu di hadapan yang disembah disebut abid. Hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin maupun yang zahir atau nyata. Ibadah mahdhah. Ibadah yang bersifat khusus adalah segala perkara yang telah diwajibkan meliputi menjalankan apa yang telah mewajibkannya, jika ditinggalkan berdosa, dan menjauhi apa yang dilarangannya atau diharamkannya jika dilanggar berdosa. Ibadah ghairu mahdhah atau ibadah bersifat umum, yaitu segala perkara yang diizinkan atau dibolehkannya, meliputi segala amal kebaikan, yakni segala perkara yang jika dikerjakan mendapatkan kebaikan dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Prinsip-prinsip dalam ibadah. Ibadah itu tauqifiyah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Kita beribadah hanya karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala harus bersih dari noda-noda kesyirikan. Apabila sedikit saja dari kesyirikan bercampur dengan ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Ibadah dilaksanakan tanpa perantara, baik berupa manusia, binatang, benda maupun tumbuh-tumbuhan. Keharusan dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Haji riwayat Muslim. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa. Di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Quran Surah Al-Isra. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dan keadaan berakal sampai meninggal dunia. Dan janganlah kalian mati kecuali dengan keadaan memeluk Islam. Quran Surah Al-Imran 103. Hubungan iman dengan ibadah. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah SAW. Hubungan iman dengan ibadah ialah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral dan sebaliknya. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia yaitu untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ibadah maliyah atau ibadah harta, merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Yang kedua, ibadah amaliyah, merupakan ibadah yang dilakukan dalam bentuk pengamalan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat lain sebagainya, dan dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, ibadah qauliyah. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir, dan lain sebagainya. 4. Ibadah qalbiyah, yaitu setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bentuk tafakur, renungan dan pikiran, seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah khairu mahdhah berlaku kaidah usul fikih, wal aslu fi adatinal ibahati hatta yaji'u shariful ibahah. Artinya, dan hukum asal dalam kebiasaan atau adat adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal, atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.